Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana innama antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah bahwa pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa minum minuman yang sejuk, makanan yang halal thayyibah, masih diberi kesehatan, kenyamanan, kedamaian, dan juga keislaman dan keimanan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita membaca Quran dalam diri kita, buku suci, kitab suci unik yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kita melihat di dalam surah Fussilat ayat 52, Qul ara'aitum in kana min indillahi summa kafartum bihi man adallu miman huwa fi shiqaqin ba'id. Katakanlah, siapa yang suruh mengatakan? Ya, kalau saya baca ya saya suruh mengatakan, atau siapapun yang mendengarkan itu suruh mengatakan. Bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Jadi kalau datang Al-Quran, datang ayat, kemudian mengingkarinya, maka itulah oleh Allah disebutkan man adalu miman huwa fi syakkin fi shiqaq, ya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berada dalam penyimpangan? Itu Fussilat ayat 52, yang 53-nya ya. Tadi sudah saya baca, kami akan bentangkan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau ayat kami di segenap ya, cakrawala, segenap ufuk, dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Nah, dalam kita membaca, kita diimbangi dengan membaca kitab yang ada di dalam, dan juga kita membaca keluar, itu harus membaca ke dalam juga. Kalau kita membaca landscape pikiran dan perasaan di dalam, maka segala bentuk kemarahan, kesedihan, dan kegagalan adalah sebagai pintu pembuka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mau membuka mata qalbu kita. Dalam ayat yang lain ya, surah 64 ayat 11 ya. Ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Tiada ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min ya, yu'min billahi yahdi qalbahu. Dan barang siapa yang beriman, terbuka mata kalbunya kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepadanya, kepada hatinya ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tengok ke dalam saat marah. Kita perhatikan berapa sempit pikiran kita, seberapa banyak pengaruh faktor biologi seperti mungkin kurang tidur ya, seberapa intens ya pengaruh masa kecil yang tumbuh di lingkungan yang pemarah. Maka kita menggali ke dalam
di saat sedih. Seberapa banyak ia disebabkan oleh kesalahan berbicara, seberapa banyak disebabkan oleh tumpukan luka jiwa dari masa lalu. Maka sebenarnya itu adalah dari perilaku kita sendiri. Dalam surah 4, surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa saja yang menimpa atau nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Maka apa saja musibah yang menimpamu maka itu dari dirimu sendiri. Nah, saat kita mungkin gagal ya, sebagai contoh, kita harus memperhatikan ya semesta, kita memperhatikan alam, kekokohan akar pohon di dalam luar itu. Kalau kita juga ada kekokohan akar pohon yang ada di dalam, kemudian kita cermati pikiran yang menjadi magnet dari datangnya kegagalan, maka siapa yang tekun terus-menerus membaca ke dalam diri seperti kita ini ya, suatu hari akan berjumpa buku suci unik di dalam diri. Ia hanya ditulis untuk diri kita sendiri. Maka Allah memerintahkan, Iqra, bacalah kitabaka, kitabmu, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini, waktu membaca ini sebagai penghisap atau penghitung terhadapmu. Maka bagi orang kebanyakan itu kan kesedihan itu identik dengan musibah, di mana di sana tidak ada hal yang indah. Padahal sedalam apapun praktek ya, kita mengabdi pada Allah, kesedihan akan tetap berkunjung, dan itu memang aksesoris kehidupan. Siapapun ya, namanya kita hidup di sini, ada suka, ada duka, ada sakit, ada lara, dan ada wafat, kan begitu. Maka di ayat yang lain Allah juga mengatakan yang artinya, maka apakah orang yang dijadikan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan yang baik itu sama dengan orang yang tidak tertipu oleh syaitan? Maka sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang menghendaki kesesatan, dan Allah menunjuki siapa yang menghendaki petunjuknya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi ayat ini jelas sekali ya. Fa innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Jadi Allah itu ya menyesatkan siapa yang menghendaki kesesatan dan menunjuki siapa yang menghendaki petunjuknya. Maka kita disuruh sabar dalam surah An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim wala taku fi doikim mimma yam kurun. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap keingkaran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka dibudayakan. Bapak dan sahabat ibu yang saya hormati, sahabat semuanya ya, Bapak ibu dan sahabat semua yang saya hormati, untuk itu kita harus belajar menemukan keindahan di balik kesedihan. Tanpa lumpur tidak akan ada lotus dan teratai yang indah. Tanpa kesedihan jiwa tidak akan bertumbuh indah, terutama karena kesedihanlah yang membuka pintu kedewasaan dan kebahagiaan yang ada di dalam. Oleh karena itu, tiada Ibrahim Khalilullah tanpa Namrud yang agak kejam. Tiada Musa Kalamullah tanpa Fir'aun yang zalim. Tiada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa Abu Jahal, Abu Lahab, dan kaum Quraisy musyrikin. Makanya ada yang menulis kesedihan adalah bab penting dalam buku kehidupan yang tidak dibaca oleh banyak orang. Maka nasihatnya, baca pesan di balik kesedihan, kurangi memikirkan orang yang melukai, fokus untuk tumbuh dalam harmoni. Maka kesedihan adalah salah satu alat musik dalam simfoni jiwa yang sama.
Kita harus menengok ke dalam saat ada orang marah. Jika ikut marah berarti di dalam arsitekturnya masih berantakan. Jika bisa tersenyum, merasakan jejaring penderitaan orang yang sedang dibakar amarah, lebih-lebih bisa memaafkan, itu tanda bahwa arsitektur di dalam sudah mulai indah. Nah, dari sana seseorang bisa berlanjut ke tingkat berikutnya, membaca alam sir, suara yang ada dalam lubuk hati yang paling dalam, atau alam rahasia itu. Nah, rahasia tentu saja ya rahasia yang bisa dibuka ke publik. Pemula di titik ini seseorang akan menemukan bimbingan-bimbingan di sepanjang perjalanan hidupnya. Nah, di titik ini manusia akan mengerti melalui pencapaian ternyata raja segala pengetahuan adalah pengetahuan akan diri di dalam. Ada pepatah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Robnya, mengenal Tuhannya. Nah, sampai di sini kita tidak tersisa apa yang kecuali hanya semohon pada Allah. Maka wujuh yauma idzin nadhirah, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, pada Tuhannya mereka melihat. Tapi juga wujuh yauma idzin naimah, banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Karena sungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kemudian sesungguhnya sudah kesulitan itu juga ada kemudahan. Nah, waitin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kuncinya dalam kita mengarungi hidup ini adalah ikhlas. Ikhlas ya. Maka dalam surah Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, siapa yang suruh mengatakan? Ya, yang baca ayat ini dan juga yang mendengarkan ayat ini. Dialah Allah yang esa, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Nah, yang dibutuhkan dalam hidup bukanlah mengesahkan Allah karena Dia sudah Maha Esa. Yang dibutuhkan adalah mengesa dengannya, merasakan kemanunggalan setiap saat dengannya, menyadari bahwa diri sejati kita adalah percikan dari cahayanya. Kita ingat dalam surat Al-Hijr ayat 29 yang sering saya sampaikan. Nah, yang dibutuhkan adalah kesadaran untuk merasakan bahwa Dia yang sama meliputi seluruh tubuh yang berbeda. Dia meliputi kita dan seluruh makhluknya. Dia adalah jantung kehidupan semesta. Dia senantiasa berdiri tegak, mengurus semua makhluknya. Dia tidak pernah terkantuk dan tidak pernah tertidur. Layak huduhu sinatum wala naum. Dia adalah penguasa seluruh manusia dan selalu dekat dengan yang dikuasainya. Dia adalah keilahian pada setiap manusia. Dia adalah sang pemelihara. Dia adalah sang keberadaan sekaligus sang kehadiran. Maka tak ada yang setara dengan Dia. Jika kita telah mampu menyelami ke dalam surah Ikhlas tadi, maka mutiara hasil selam dari kedalaman itulah yang disebut ikhlas. Bapak Ibu, sahabat yang saya hormati, mutiara tidak akan didapat di pinggir pantai, dan mutiara itu di kedalaman laut. Mutiara ada di kegelapan. Untuk mendapatkannya harus berenang ke lautan dalam, harus menyelam di kegelapan lautan terdalam. Untuk mendapatkannya harus mampu menaklukkan gelombang yang dahsyat. Di pinggir pantai hanya tersedia cangkangnya atau kulitnya saja. Bukanlah suatu kebetulan kalau surat di atas Al-Ikhlas ini disebut ikhlas, walaupun tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu memang tidak bisa diucapkan, tidak bisa didefinisikan.
Bahkan saat kita merasa ikhlas dalam keikhlasan kita, itu saja tanda bahwa kita belum ikhlas. Nah, siapa saja yang mengatakan ikhlas itu artinya belum ikhlas. Sudah saatnya kita belajar menyembunyikan kebaikan sebagaimana menutup rapat keburukan. Jadilah kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta dan kasih Allah di semesta, sehingga tidak terbang akan pujian, tidak tumbang kalau ada hinaan. Ketika dapat menolong sesama, janganlah mengharap balasan. Dengan belas kasih, tetaplah berbagi rezeki meskipun dalam keadaan terhimpit. Saat terjadi pertikaian, belajar mengalah dan merendah ego pribadi. Belajarlah terus untuk selalu tersenyum melihat orang lain bahagia walaupun kita sedang berduka. Latih terus diri untuk melepaskan suatu demi kebaikan bersama sekalipun kita yang terluka. Ikhwaniddin, sahabat dan bapak ibu yang saya hormati, yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta ruhani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki mendapatkan nur ilahi adalah orang yang berkehendak. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk pertemuan saat ini. Nasrum minnallahi wa fakum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Semoga sahabat dan bapak ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala.